Tugas Video Kelimpak 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tingkat bisnis dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Lamsa, Saputra NPM 21510302. Nama saya Rika Aulia, NPM 21510302. Saya Herdianti Ulanantani dengan NPM 21510301. Saya Sonia Widiasari dengan NPM 21510301. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu etika bisnis Islam dalam produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk menciptakan ataupun menambah nilai guna suatu barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan manusia. Produksi adalah suatu aktivitas yang selalu ada dalam kehidupan manusia demi melanjutkan keberlangsungan kehidupan yang dilakukan dengan upaya untuk bisa menghasilkan barang atau jasa agar bisa dimanfaatkan oleh para konsumen dari produk atau jasa tersebut. A. Produksi menurut Al-Quran dan hadis. Al-Quran telah menjelaskan dengan baik bahwa manusia sudah seharusnya memproduksi kebutuhan mereka. Akan tetapi proses produksi untuk kebutuhan manusia tidak hanya fokus pada aspek materialnya saja. Akan tetapi juga selalu memasukkan unsur maslahat dalam kegiatan produksi tersebut. Misalnya pada proses pencairan laba, proses bekerja, proses melakukan inovasi, dan lain sebagainya. B. Produksi menurut pemikir ekonomi Islam. Terdapat beberapa pengertian tentang produksi dari para pemikir ekonomi Islam, yaitu contohnya pengertian produksi menurut Monzer Kapp, yang isinya usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik, material, dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, akhlak dalam produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghindari negatif externalities. 2. Efisiensi produksi dan keseimbangan alam. 3. Mengutamakan produksi sektor daruriyat. Yang terakhir, bertujuan untuk kemaslahatan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya yaitu materi terkait etika bisnis Islam dalam distribusi. Keadilan dan keseimbangan merupakan satu hal yang penting bagi penegak kesejahteraan masyarakat. Ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan secara rinci terkait dengan distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Apa sih distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan tersebut? Distribusi kekayaan adalah upaya pendistribusian harta di skala rumah tangga dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh syariat Islam. Distribusi kekayaan ini dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama yaitu bersifat wajib. Misalnya zakat bagi muzaki dan pemberian nafkah seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Yang kedua yaitu bersifat sunnah. Misalnya infak, sedekah, wakaf, akikah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah satu cara untuk mendistribusikan harta kepada pihak lain agar harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Selanjutnya yaitu keadilan dalam distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Keadilan di sini, yang dimaksud di sini adalah keadilan yang di dalamnya tidak ada unsur kezoliman. Adil berarti tidak menzolimi orang lain dan tidak dizolimi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu keseimbangan distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan harus ada unsur keseimbangan atau tawazun di dalamnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa Islam tidak hanya memasukkan unsur dalam keseimbangan. Keseimbangan diulang 2 kali dalam Quran surah Al-Muluk ayat 3 oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya, Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat ini menjelaskan bahwa Allah selalu memasukkan unsur keseimbangan dalam segala ciptaannya. Maka keseimbangan adalah satu unsur mutlak yang harus dijaga oleh manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi teman saya tadi. Ini saya memaparkan materi tentang etika bisnis dalam konsumsi. Di dalam etika bisnis konsumsi itu ada tahapan kebutuhan dalam ekonomi Islam. Itu isinya ada 4, yaitu pertama pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua adalah masalah sebagai motif utama dalam konsumsi. Yang ketiga adalah alokasi kebutuhan untuk konsumsi, untuk saving dan investasi akhirat dan dunia. Lalu yang keempat itu konsumsi untuk akhirat, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Lalu, baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan lanjutin materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Nah, ini materi yang terakhir ya. Jadi di sini ada produksi, distribusi, dan konsumsi produksi atau jasa halal dan thayyib. Nah, adapun di Indonesia, penguatan rantai-rantai halal yang telah dirilis dan dipaparkan dalam Master Ekonomi Syariah Islam 2019 sampai 2020 yang di dalamnya memuat beberapa klaster nilai halal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada klaster makanan dan minuman halal, yang kedua ada klaster fashion muslim, yang ketiga ada klaster pariwisata halal, yang keempat ada klaster media dan rekreasi halal. Nah, yang kelima ini ada klaster farmasi dan kosmetik halal. Yang kebagian keenam ada klaster energi tak terbarukan. Nah, dan yang terakhir ini ada nih klaster Islamic Financial. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam materi produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal ini. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.